dengan begitu penderitaan, suka duka beliau, mulai dari nyanyi panggung ke panggung, hajatan, sampai beliau tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat terpukul dengan adanya cobaan yang dialami oleh penyanyi cilik ini, artis Farel Prayoga, di mana beliau ini merupakan suatu sosok penyanyi yang masih relatif kecil ya, sangat-sangat muda ya. Ibaratnya ini suatu keistimewaan yang Allah titipkan kepada Farel Prayoga, penyanyi cilik bisa tembus istana, luar biasa. Tetapi beliau mendapatkan cobaan, ayahnya itu melakukan judi online seperti itu. Rintis usaha, tetapi hasilnya habis dia bisa. Nah, ini yang sangat menyedihkan ya. Kita terharu, bertahun-tahun beliau itu kan menjadi penyanyi besar seperti ini, dengan begitu penderitaan, suka duka beliau, mulai dari nyanyi panggung ke panggung, hajatan, sampai beliau sampai titik puncaknya beliau bisa nyanyi tembus ke istana. Ini luar biasa, dan sampai diundang ke televisi besar. Jadi memang kalau Allah itu sudah mau mengangkat derajat manusia siapapun orangnya, nah ini terbukti. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakul lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah telah berkata iya, Allah telah berkehendak, maka akan terjadilah segala sesuatu. Nah, ini contohnya Farel Prayoga ini. Namun di tengah perjalanan karirnya, beliau, uang yang dia kumpulkan selama ini, dia kumpul bertahun-tahun ya, sampai beliau juga sudah bangunkan rumah orang tuanya, sudah beli berbagai macam yang beliau inginkan, bahkan beliau menabung selama ini bertahun-tahun. Tetapi tadi yang sangat menyedihkan, uang yang dia kumpul bertahun-tahun untuk membeli cita-citanya, dengan beli mobil, buat rumah, seterusnya, uangnya itu dipakai oleh ayahnya judi online. Nah, ini benar-benar menyita perhatian kita, dan kita sangat haru dan sedih melihat kondisi cobaan yang dialami oleh Farel Prayoga ini. Tapi kalau untuk hukum di agama Islam, judul itu tingkatan dosanya seperti apa sih? Atau ada dalilnya juga nggak, Ustaz? Baik, terima kasih. Al-Quran jelas menjelaskan ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari perbuatan minuman keras, judi, mengundi anak panah, dan seterusnya, karena itu adalah perbuatan setan, dan cepatlah kamu kembali ke jalan Allah supaya kamu beruntung. La'allakum tuflihun, untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu. Nah ini ayatnya peringatannya sangat jelas dan betul-betul jelas kan. Allah itu menyerukan kepada kita semua supaya jangan berbuat judi online seperti itu. Bahaya sekali. Kenapa judi online ini dilarang? Karena judi online ini nanti akan berdampak ke pinjaman online, dan selanjutnya judi online itu akan membahayakan diri sendiri, keluarga pun digadaikan. Jangan salah, orang-orang yang melakukan judi online, ibaratnya anaknya aja bisa dijual, istrinya dijual, kasarnya itu. Karena kan perbuatan setan, apa yang disampaikan di Al-Quran tadi. Nah,
dia sama dengan kayak ini ya, kayak narkoba, kecanduan. Kalau orang sudah melakukan judi online, nanti terus ya, terus dia akan melakukan hal itu, kecanduan, ketergantungan ya, sehingga nanti semua akan babak belur ya. Diri dia juga hancur, keluarga hancur, anak istri hancur, bahkan negara pun bisa hancur karena dengan kegiatan-kegiatan judi online ini banyak sekali. Kenapa hal ini dilarang di dalam ajaran agama Islam, terutama Al-Quran sudah menjelaskan tadi, karena judi online itu akan berakibat kejahatan yang luar biasa, bisa terjadi KDRT, perceraian ya, dan semua tadi merusak mental generasi bangsa seperti itu. Berarti hal yang dilakukan oleh ayahnya Farel ini masuk golongan ke ya, hal yang dimurkai oleh Allah dengan bisa disebut laknatullah atau seperti apa sih Ustaz? Betul sekali, yang dilakukan oleh ayahanda Farel Prayoga ini, beliau itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang perbuatan judi online ini adalah seharusnya beliau ya selaku ayah itu mencerminkan yang baik-baik. Nah ini kebalikan, si bocah kecil penyanyi cilik ini malah dia yang ngajarin anaknya. Makanya dari sang manajernya tuh ngomong Farel itu luar biasa. Jadi dewasanya itu melebihi umurnya dengan relatif kecil gitu, muda begitu, bocah ya, tetapi kedewasaannya itu melebihi umurnya seperti itu ya. Hebat sekali. Kita yang sudah tua, udah bongkotan begini belum tentu bisa, banyak yang belum bisa menafkahi keluarganya ya, entah itu ayah orang tuanya, istrinya, anak dan seterusnya. Tetapi ini seorang bocah kecil dapat menafkahi ya orang tuanya. Nah ini sangat luar biasa, hebat. Ini anak hebat banget. Kita doakan beliau kuat, tetap berkarya, jangan hiraukan. Ayahanda walaupun melakukan judi online, tetap saja berkarya untuk bangsa Indonesia. Bismillah. Nah, Ananda Farel Prayoga ini orangnya sangat kuat ya. Beliau itu sangat sabar dan tangguh ya. Dan dia memang sudah terlatih ya. Dari kecil itu memang hidup pahit itu sudah terlatih. Ini yang sangat luar biasa. Beliau kan masih senyum, sabar, apapun yang terjadi beliau serahkan kepada pihak yang berwenang supaya nanti ayahnya cepat kembali ke jalan yang benar, tidak mengulangi judi lagi. Itu kan harapannya ke depan. Ustaz, tapi kan kalau di Islam sendiri orang tua itu awal sekalipun maksudnya si Farel itu dia bisa mencari nafkah buat keluarganya, tapi dengan kondisi seperti ini harusnya kan si orang tua tetap bertanggung jawab memberikan nafkah sebelum anak itu balik, atau seperti apa sih? Iya, sangat betul, karena itu memang sudah kewajibannya. Walaupun Farel itu masih kecil, sudah penghasilannya sangat luar biasa, menafkahi semua keluarga besarnya, bahkan juga beliau ngasih bantuan orang-orang yang nggak punya dengan penghasilan yang luar biasa ya, akibat talenta yang dia miliki. Ya Allah titipkan talenta yang dia miliki. Tetapi kewajiban selaku ayah, dia wajib, apalagi anak itu kan belum balik, masih kecil, dia wajib untuk menafkahi anak istrinya, terutama anaknya yang belum dewasa. Nah, kalau dia tidak melakukan itu, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berdosa besar. Dia semaksimal mungkin ayahnya harus berusaha. Allah itu kan Maha tahu. Yang penting sampai di mana sih usahanya untuk menafkahi anak-anaknya seperti itu. Kalau dalam ajaran Al-Quran, agama Islamnya seperti itu. Mungkin ada nasihat atau sentuhan kalimat-kalimat dalil untuk ayahnya Farel, mungkin misalkan nantinya biar tersentuh hatinya atau seperti apa sih Ustaz? Karena kan ini udah candu banget kan tingkatannya dia. Ya. Baik, terima kasih. Tetap Ananda Farel bersabar, selalu nggak ada bosan-bosannya. Beliau kan tetap menerima ya, walaupun apa yang terjadi dengan kondisi ayahnya begini, tetapi beliau itu luar biasa. Itu yang kita haru dan bahkan meneteskan air mata. Dengan kondisi begini dia masih memaafkan ayahnya. Dia mau tetap ayahnya tuh jadi lebih bagus, tidak mengulangi judi lagi seperti itu. Nah harapannya kita memang
salah satu kenapa ada agama, kenapa kita itu percaya ada Tuhan, ada Allah. Nah, disitulah tempat kita meminta, berlindung, memohon taubat ampunan. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada Allah itu tidak menerima ampunan taubat kita. Ananda Faro juga selaku anak yang soleh pasti dia mendoakan kedua orang tuanya, apapun bentuk kedua orang tuanya pasti dia selalu mendoakan kedua orang tua ya. Nah, di situ butuhnya pemahaman agama yang bagus, terus memahami tadi ya ajaran-ajaran yang agama yang bagus sehingga dia mengerti bahwa judi online terus perbuatan-perbuatan yang menimbulkan cenderung menimbulkan kejahatan pidana yang sangat besar dan merugikan keluarga itu pasti diharamkan oleh agama seperti itu.